Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amanah Tani. Kali ini kita di lahan ya teman-teman. Tidak seperti biasanya, ini biasanya pakainya kelumut atau reget ya. Ini kita review tanaman cabai di ladang mana ini, ladang Ndiru ya, Joho, di ladangnya Bapak Sito. Ini tanaman kaliber, ini bukan promo, tapi ini hanya sekedar review. Ini sudah 6 kali petik, terakhir kali petik 200 kilo 200 kilo lebih 20 kilo atau 2 kintal, 2 kilo ya. Kita lihat sendiri teman-teman, bisa kita lihat ini cabai kaliber ya, lumayan, ini lumayan bagus ini ya perawatannya di musim ini, karena masih di musim penyakit bule ini, masih ada yang hijau ini teman-teman, lumayan. Ya, kita bisa lihat sendiri kalau jenis cabai kaliber ini tergolong tinggi ya. Untuk jenis-jenis lombok atau cabai yang tegak ke atas, ini cabai kaliber ini cukup tinggi. Ini kisaran 1,70 meter atau 1,80 meter ini tingginya. Kalau sama saya aja ini masih tinggi pohon cabainya ini. Untuk kualitas cabai, teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu tentang cabai kaliber dan sudah banyak review di tempat-tempat atau YouTube lain. Kalau cabai kaliber ini tahan terhadap pengiriman dan untuk jangka panjang itu sangat-sangat ya bagus lah, lumayan bagus kalau cabai kaliber ini. Untuk daya tahan pengirimannya juga ya. Kalau untuk masalah perawatan atau yang lainnya, kita akan segera bincang-bincang pada pemilik lahan atau pemilik sawah di sini ya. Terus ikuti channel Amanah Tani, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kami bisa berkarya lebih semangat lagi. Ayo kita wawancara atau sekedar bertanya-tanya kepada pemilik lahan. Ya, ini sudah bertemu dengan pemilik lahan. Kita bisa bertanya-tanya sedikit mengenai tanaman ini. Untuk tanaman ini, untuk lahannya kisarannya berapa kesuk ini? Berapa kesuk? 2 kesuk. 2 kesuk. Tanamannya berapa biji? 6.500 batang. 6.500 batang. Nah, ini teman-teman 6.500 batang ini. Untuk penyemprotan berapa hari sekali? 5 kali sekali. 5 hari sekali. 5 hari sekali. Untuk obat, untuk penyemprotannya ini menggunakan apa saja kalau boleh tahu? Mengset sama kabiatop sama kurakron. Ya, untuk hasilnya lumayan ya teman-teman. Ya, bisa dicontoh ini teman-teman, untuk penyemprotannya 5 hari sekali dengan obat yang tidak keneh-keneh atau tidak terlalu rumit ya teman-teman. Bisa kita contoh atau memberikan solusi yang belum tahu atau masih belajar pertanian. Untuk hasil panen sendiri bagaimana ini? Nah, ini lumayan pokoknya. Itu baru 6 kali. Yang pertama 40 kilo kurang 1 kilo, 39 kilo. Sampai ke 6 2 kintal 20 kilo. Nah, ini kawan-kawan, untuk pemetikan ke-6 sendiri bisa mencapai 2 kintal, 20 kilogram.
Untuk tanaman sendiri sekitar 6.500 batang. Untuk tanaman jenis rawit ini lumayan untuk hasilnya ya. Ini untuk dasaran cabai ini menggunakan apa saja kalau boleh tahu? Pupuk kadang sama TSP 27 sama dolomit. Untuk cara pengolahan lahan sendiri ini di bagaimana kan ini membuat bedengan ini? Nah ini di notari menggunakan mesin. Nah, ini lahan pertama atau Lahan pertama langsung ditanami 1 kali. Nah, ini teman-teman untuk benih sendiri ini kami yang produksi atau kami yang menyemai ya ini teman-teman dari Amanah Tani, ini bukan promo, tapi kalau yang mau pesan bisa melalui Facebook atau deskripsi di Facebook. Tapi ini untuk lokasi Temanggung sendiri ya. Kalau di luar Temanggung kami belum bisa menjangkau atau masih banyak kendala untuk kirim luar kota, karena kalau di luar kota itu mungkin bisa terjadi busuk atau bagaimana di dalam pengantaran tersebut. Nah, untuk pupuk kocor kita bertanya lagi kepada Bapak siapa ini? Tadi belum perkenalan. Pak Marsito. Untuk pupuk kocor sendiri menggunakan apa? Yang pertama itu Mutiara biru. Umur 20 1 bulan. Umur 1 bulan itu dikocor dengan mutiara. Umur 20 dikasih urea sama set A. Non subsidi. Ya. Ya, itu pupuk susulan atau pupuk suntikan ya teman-teman. Suntikan 2 kali. Suntik 2 kali. Ngocor 2 kali. Dikocor 2 kali. Nah, ini bisa dijadikan bahan pertimbangan buat kawan-kawan yang mau menanam cabai. Dan ini bukan untuk cabai kaliber saja ya teman-teman. Untuk semua jenis cabai bisa. Dan ini jangan teman-teman terpaku dengan kami yang selagi mereview cabai kaliber, karena cabai itu bukan hanya benih, tapi juga perawatan. Kalau perawatan maksimal mungkin hasilnya juga akan maksimal. Ya, ini teman-teman, kalau kalian lihat sendiri, ini untuk musim penghujan sendiri kita harus waspada pada keadaan atau musim ini. Jangan lupa kalau kita menanam cabai, buatlah irigasi yang membuat bedengan kita tetap kering, terjaga kelembapannya. Jangan sampai air meluap atau menggenangi wilayah-wilayah sini ya, plastik, terutama pada plastik ini. Karena untuk cabai besar sendiri, cabai besar atau umurnya sudah seperti ini, kalau sampai air menggenang itu akan menjadi cepat layu, jadi tidak tahan. Kebanyakan cabai rawit tidak tahan terhadap air. Ini untuk pemetikan ke-6 masih lumayan bagus ya, pembungaannya masih berbunga. Walaupun ini ada sedikit masalah pada pupus, pada pupus lumayan ini. Walaupun kendala tapi masih bisa diatasi ini sama yang punya lahan. Untuk bulai juga ini termasuk sudah normal ya ini ya. Pada musim ini memang penyakit bulai itu sangat rawan atau sangat rentan pada tanaman cabai. Apalagi kalau kita menanam cabai besar atau cabai hijau nih kok. Itu cabai hijau itu sangat rentan sekali pada musim ini. Ini bulai ini bukan emas ya, tapi masih
apa ini masih bisa hijau pada tengahnya, ini masih bisa berbunga lagi dan masih produktif ini teman-teman. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk menambah semangat kami sebagai konten kreator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian Indonesia.